Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya mireng nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Dereng mirem? Nggih. Karena saya belum bersuara, Mas. Nanti kalau saya sudah bersuara, nanti kedengaran. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajmain sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina wa muallimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi sunnatihi wa sara ala dharbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Masjid At-Taqwa Sawahan beserta jajaran pengurus takmir masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa bergabung di majelis yang mulia ini, Majlisul Ilmi, Majlisu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majlisu al-ulama was-solihin, karena memang majelis taklim itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman, Bu. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, fadzakir, dan berikanlah peringatan, ya, berikanlah pengajian, berikanlah katakanlah pelajaran, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan, pelajaran itu sangat-sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Sehingga di sini orang beriman itu memang yuhibbunal ilm, mencintai ilmu, Pak. Lah ilmu di sini apa, Pak Tariq? Al ilmu bimaknahu syamil. Ilmu itu maknanya adalah syamil, ya. Syamil itu menyeluruh, komprehensif, umum. Al-ilmu din wa ilmu dunya, yo ilmu agama, yo ilmu dunia, kan gitu. Agama Islam itu agama yang realistis, agama yang mutawazin, ya, bainad dunya wal akhirah, ya. Agama Islam itu agama yang antara dunia dan juga akhirat, Pak. Artinya apa? Orang yang mukmin, yang multazim bidinihi, dengan agamanya, itu dia selalu perhitungan pada perkara-perkara dunia dan perhitungan pada perkara-perkara akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gak bisa, Pak, kita itu di dunia ini urip kaya mbok turut, bu turut. Mungkin ada namanya Pak turut, bu turut, tapi maksud saya filosofinya Pak turut, bu turut. Kita harus menjadi bangsa yang modern, bangsa yang mutaqaddimah, bangsa yang maju, bangsa yang progresif ke depan. Ya. Tapi untuk kepentingan akhirat kita kejar sama, Pak. Ya, inilah agama kita, agama yang mutawazin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman. Dan kebetulan melanjutkan materi 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu tentang Kitabul Iman min kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kitab iman atau bab iman dari hadis Al-Bukhari, ya. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khams. Islam itu berdiri atas 5 pilar. Ya. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadah. Syahadah itu artinya persaksian kita. La ilaha illallah
bi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad atau Muhammad adalah utusan Allah, itu namanya syahadah, Pak. La ilaha illallah itu kalau ditulis ini kalimat sakral nggih Pak nggih. Mohon maaf. Ojo disepelekke, kalimat tahlil itu jangan disepelekan. Saya gini-gini ya rada sufi sithik, Pak. Saya ngeten-ngeten ning sufi asli nih, ya. Saya nyekeli tasbih, ora dienggo dolanan tapi ya untuk baca kalimat tahlil itu. Tahlil itu panas. Zikir itu panas. Dan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik kalimat zikir itu la ilaha illallah. Lah kok bisa Pak Thorik? La ilaha illallah itu kita hidup dengan la ilaha illallah, sesok mati yang nggawa la ilaha illallah, ketika dibangkitkan juga menggunakan la ilaha illallah. Jadi kalimat sakral, Pak. Hidup kita ini untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Coba bayangkan, orang kafir ya 60 tahun hidup dalam kekafiran, ketika dia melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hal huwa kafir am muslim? Dia kafir atau muslim, Mas? Hah? Muslim? Hah? Muslim atau kafir? Muslim. Muslim. Dengan kalimat la ilaha illallah itu menghapus kekafiran selama 60 tahun. Loh, bayangkan, Pak. Dosane 60 tahun itu terhapus oleh kalimat la ilaha illallah. Kalimatun sara bihal kafiru musliman. Kalimat sing dadekne wong kafir iso dadi muslim, Pak. Begitu sakralnya la ilaha illallah. Lah ya, terus kemudian kita mati juga menggunakan la ilaha illallah. Demi tegaknya la ilaha illallah. Itu kenapa orang kalau mau meninggal itu nggih Bu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, wong nak meh mati kok dadak ditalkin la ilaha illallah ki ngopo Pak Thorik? Ya. Selain beristidlal dengan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing siapa mati dan akhir perkataannya, akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Wal ulama muttafiqun ala hadza. Dan para ulama sepakat atas makna hadis ini, Pak. Maka saya berhusnudzon loh ya. Saddam Hussein itu ketika sebelum dipenggal, kalau saudara lihat YouTube pemenggalan atau i'dam Saddam Hussein ya. I'dam itu kegantung diri ya, apa digantung. Saddam Hussein sebelum digantung itu hadzal rajul yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian baru digantung, Pak. Ya. Wa huwa min ahlil Islam. Saddam Hussein itu anak takid anahu min ahlil Islam. Pak Thorik gak dosane akeh. Ya kabeh wong duwe dosa, Mas. Ya. Semua orang punya dosa, punya kesalahan. Tapi ketika dia akhir kalamihi la ilaha illallah, bahkan terekam, Pak, secara sahih ya, secara nyata la ilaha illallah min ahlil Islam, ya ahlul Islam. Nah, mau meh mati kae ditalkin la ilaha illallah. Supaya apa? Beristidlal bahwa akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Besok dibangkitkan di hari kiamat nanti juga menggunakan la ilaha illallah. Karena man mata wa huwa sajidan yub'atsu wa huwa sajidan. Kalau orang mati kok posisi akhir kematiannya itu ketika dia sujud, dia dibangkitkan besok juga dengan bentuk saat dia sujud. Idza mata fil maksiyah bu'itsa fil ma'asi. Kalau dia mati dalam kemaksiatan ya dibangkitkan dalam bentuk kehinaan, kemaksiatan. Ya. Ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sakral, Pak. Dilanggengke lah jenengan baca la ilaha illallah. Mungkin kalau yang pengen ijazat ke kiai, nyari kiai, ya nyari guru, syekh. Mungkin mursyid thariqat. Karena Al-Imam Hasan Al-Banna dia juga berthariqah.
sebelum meninggal beliau mewarisi kitab, judulnya itu babnya ada bab namanya maksurat Pak ya. Al-Banna itu ternyata duwe maksurat. Maksurat ki kumpulan zikir-zikir az-zikru as-sughra atau wirid sughra sama wirid kubro. Lah wirid sughronya mungkin simpel nggih, tapi wirid kubronya yang jenengan fotokopi buku-buku cilik niku lho Pak, ning hargane 4.000 atau 5.000. Doa dan dzikir pagi dan petang. Lah, tapi yang mengarang Al-Banna loh ya. Tapi kalau yang lain-lain saya nggak merekomendasikan. Kalau yang Al-Banna itu saya sudah mentahqiq, sudah meneliti, dia tidak melenceng dari nas Quran dan hadis. Dan Al-Banna sangat sederhana, tapi maknanya mendalam. Itu diamalkan Pak. Ya itu diamalkan ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak ngaji terus diijazahi kalimat la ilaha illallah, diterima saja, diamalkan, karena itu zikir. Uzkurullah zikran katsira, perbanyaklah berzikirlah kepada Allah, mengingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jumlahnya monggo 100, 200, 400, 500, 1000, terserah panjenengan. Tapi kalau riwayat Nabi itu menggunakan adat, sesuaikan dengan adatnya Nabi. Ya, contohnya ngeten Pak. Bibar salat zikirnya nopo Pak? Zikir yang ada adatnya apa? Subhanallah 33 ya, 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Rasulullah mengajari zikir yang di situ ada adatnya Pak, ikuti aja seperti kata Rasulullah. Pak Torik lah aku nang zikir umpamane 35 oleh ora? Ya oleh. Boleh 33 jadi 35 nggih angsal. Lah aku umpamane 30 tok ono oleh ra Pak Torik? Nggih angsal. Ya tidak berdosa. Tetapi ngeten Pak, ibarat kata Pak Dwi mun. Pak Dwi niku remene ngunjuk napa niki air teh gulane katakanlah 2 sendok. Ya. 2 sendok gulanya. Nah, terus kemudian sama Mas Oki, saya udah beritahu sama Mas Oki, Mas Oki, nak ndamelke teh kangge Pak Dwi gulane 2 sendok. Lah, Mas Oki ngei 3 sendok katakanlah. Padahal saya udah beritahu, Rasulullah udah memberitahu resepnya, diberitahu takarannya 33 kali. Nah, tadi kalau Rasulullah bersabda zikir tentang zikir kok ada adatnya Pak, ada bilangannya, ikuti saja bilangan Rasulullah. Okay? Bar salat ya subhanallah ping 33. Ben manjur gitu loh, ya. Ben apa istilahnya ki resepnya ki pas itu loh Bu. Nak masak ya ora kelegen ya ora kasinen ngoten lho nggih. Nah, itu resepnya semacam itu. Iqamatis shalah itu mendirikan salat. Ya, mendirikan salat itu artinya tidak hanya mengerjakan salat, Pak. Maka kenapa nanti kalau bapak-bapak nanya kula, Pak Torik, oh jarine wong nak salat iki mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Berdasarkan kalam ilahi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa fulan itu Pak Torik, dia salat, dia berjamaah, ning kok yo ijek SMS-an ngambek bojone tanggane. Dia masih plirak-pliri, aduh, apa istilahnya zina mata, bahkan zina yang dalam bentuk arti sebenarnya, dia masih minum minuman keras, yashrabul khamra wa bal yashrabunal mukhaddarat, bahkan dia pengguna obat-obatan terlarang. Ya. Kok yo ijek maling, korupsi, ya. Dia sholat, ning ijek korupsi Pak Torik. Dia sholat, tapi masih berzina. Dia sholat,
tapi masih minum khamr. Lah, di mana letak kebenaran dari firman Allah? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah kayak wong sholat nih kok yo doyan maksiat, doyan perbuatan keji dan mungkar. Kebenaran firman Allah ini di mana? Lah itu harus dipahami melalui pendekatan-pendekatan ilmu yang mendalam. Yang dimaksud dengan iqamatis sholat, mengerjakan sholat, itu adalah zahira wa batinah. Zahirnya, fisiknya niki ngerjakan sholat, tapi juga batinah. Batin itu artinya dalam diri kita, Pak. Zahiri ya rukun, syarat, wajib sholat ditindakne, itu zahir, Pak. Kalau batin itu khasyatullah, ada kekhusyukan, ada ketakutan kepada Allah. Yatadabbar ma yaquluhu wa yaf'aluhu. Apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan itu betul-betul ditadaburi, Pak. Mungkin saya bisa minjem satu remaja masjid untuk mempraktekkan gerakan sholat, Pak. Jangan, Mas, bisa. Jangan, kan? Ini. Madep ke sana enggak, Bapak? Sholat iqamatus sholah itu zahira wa batina, zahir dan batin. Zahirnya coba Mas praktekkan gerakan ruku, ruku ya. Nah, kalau ini memang punggungnya lurus, Pak. Tapi mohon maaf, yang dimaksud punggung lurus itu bukan kok terus saya tempeli gelas ini terus di sini ora jiblok ono lurus, enggak. Karena berdiri dulu, Mas. Karena orang punggungnya itu lain-lain. Enek ling napa? Bungkuk, ada yang memang tegak lurus gitu. Jadi jangan dipaksakan ya, Pak, nggih. Kalau enggak ora ngoten, nggih. Jadi ini memang lurus ini karena memang masih muda. Ntar kalau 30-an tak nggih wis dayeken. Kan ngoten. Nggih, Mas nggih. Ya enggak 40-an lah. Jadi ngoten nggih Bapak-bapak nggih, karepe punggung lurus itu a'dha, Pak. Jadi tidak merusak sholat panjenengan. Tidak merusak panjenengan. Contohnya kalau kaki orang Indonesia itu bentuknya huruf V, ya. Kudu digawe kaya wong Arab, bentuknya ngeten, sulit, Pak. Karena saya 7 tahun di Mesir itu memang bentuknya sikile wong Arab, wong Mesir ngene. Wis memang kat bayine iki lurus ngoten. Jadi kalau mlaku ya lurus ngeten iki. Wong Indonesia kan mekangkang ngeten iki, Pak. Nggih. Sehingga kalau sholat itu biasanya nempelnya ya gor jentian-jentian ngoten, Pak nggih. Sawu sufufakum, luruskan barisan sholat gitu. Nempel gini. Kalau mazhab Syafi'i malah dikei renggang shibro, Pak. Shibir itu ngeten niku shibir. Direnggangi semeten. Direnggangi malah. Ya, karena iqamatus sholah itu sufuf ini sawu itu lurus barisannya rapi gitu, ya. Jadi kalau orang Indonesia kan ngeten, V ngeten. Lah, gerakan sholat, Pak, termasuk rukuk, Mas. Coba rukuk. Mentadaburi, Pak. Itu kepala, Pak, yang penuh dengan kemuliaan, kepala yang penuh dengan kehormatan, kepala yang penuh dengan kejayaan, itu sejajar dengan pantat yang isinya kotoran. Ya. Coba sujud. Masih sujud. Gimana kalau sujud? Nah, kepala yang penuh dengan kehormatan, kemuliaan lebih rendah daripada pantat yang berisi kotoran. Sampun, Mas. Ya tadabbar. Direnungi tenanan. Jadi sholat itu, ampun Mas, silakan duduk, Mas. Selain zahira, gerakan ini, Pak, Allahu Akbar, terus kemudian berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, ya. Selain gerakan rukun, kemudian sebelumnya juga syarat-syarat sholat, wajib sholat, perlu adanya batinah. Batinah itu apa? Kebatinan kita. Hadir, ada rasa takut kepada Allah. Ya tadabbar, dimaknai tenan apa yang dia baca. Allahu Akbar, dimaknai Allahu Akbar. Oh iya, Allahu Akbar.
minad dunya wa ma fiha. Allah itu maha besar dari dunia, dari seisinya, dari segala macam. Ya. Awake dhewe iki cilik. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo dimaknai tenanan. Kenapa bukan Robbi tapi Rabbil alamin? Ya. Jadi di dalam sholat itu Pak, kita itu diseru untuk memiliki ruhul jamaah, spirit berjamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa bukan a'budu wa asta'in, tapi na'budu? Menggunakan nahnu, sighatul jam'i, ya. Karena memang Islam itu dalam ibadahnya wong ki ben ngerti ruhul jamaah, pentingi spirit berjamaah. Engko nak nggawa a'budu wa asta'in, egois Pak. Amal-amalku dhewe. Enggak, tapi kalau berjamaah, lah iki amale jamaah, bismil jamaah, dengan nama jamaah. Masjid ini dibangun bismil jamaah. Tidak ada nisbat ke seseorang gitu. Nanti kalau nisbat ke seseorang, wah, dia ada istilahnya itu kebanggaan, ujub. Ya. Ada istilahnya, oh iki kan nisbatin nang aku, mungkin anu gawe aku kan itu. Kenapa Islam itu menyeru untuk berjamaah? Nah, ini di dalam perintah sholat itu termasuk kita punya kewajiban untuk menumbuhkan rasa jamaah. Kita zakah, membayar zakat Pak. Tapi saya ingatkan nggih, di dalam hartanya orang muslim itu tidak hanya zakat, ya, tapi ada juga membayar pajak. Saya tidak dukung pemerintah yang saat ini, ya. Tapi saya mengingatkan kepada jamaah bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama ada hal lain di luar zakat yang berhubungan dengan hartanya orang muslim, yaitu membayar zakat. Membayar zakat itu bentuk ikhtiar kita untuk melaksanakan prinsip at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Itu gaji-gaji pegawai negeri, kemudian pelabuhan, bandar udara, bandar laut, kereta api, terus kemudian proyek-proyek itu semuanya Pak, itu didanai oleh uang pajak, oleh rakyat gitu loh. Jadi membayar zakat, membayar pajak itu bagian dari menegakkan perintah bertolong menolong, saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Pak Torik lah kayak kan dikorupsi, itu masalah sisi lain Pak dari zakat Pak. Tapi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik memang membayar zakat semampu kita. Kalau nggak mampu ya tidak ada punishment dalam agama. Tapi ketika kita mampu menyisihkan harta kita untuk membayar pajak, ya bayar pajak. Gitu. Ini penting ini Pak, karena Mesir itu dulu, Arab Saudi juga pernah mengalami warganya itu enggan membayar zakat, membayar pajak. Mesir itu, karena begitu krisisnya. Lah piye? Nah, orang bayar pajak negarane remuk Pak. Tentara yang di perbatasan itu, yang biayai sopo kan ngeten. Iya, kalau nggak kuat tentaranya, Mesir itu dikeremus Israel Pak. Kenapa kok Israel itu nggak berani nyerang Mesir? Oh, wong tentarane gagah-gagah, ya, bisa beli apa peralatan perang. Maka Israel itu ora wani ngeremus Mesir. Nanti kalau Mesir lemah Pak, ya wis remuk Mesir, hancur. Ya. Ita izzaka wa hajjil baiti, kemudian mengerjakan haji, wa shaumi Ramadan, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh dua perawi besar, Imam Bukhari, Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam teks hadis ini Pak nggih, ini halaman ke-63 dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini disusun oleh Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, terus ditahqiq salah satunya oleh bin Bas Pak, Abdullah bin Bas, dan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, ini dari Mesir, yang satu dari Arab Saudi, juz 1.
halaman ini, kitab ini ada 15 jilid kalau nggak salah nggih Mas Oki nggih. 15 jilid, 14 jilid, yang satu itu fihris, daftar isi. Ya, ini dikarang selama 25 tahun menggunakan dua metodologi. Metodologi imla, Ibnu Hajar maos, muridnya nulis, itu nggih. Metodologi yang kedua, metodologi taskhih. Murid-muridnya sing pinter-pinter diundang untuk merevisi kitab ini, Pak. Jadi kitab ini karya terbesar Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditulis selama 25 tahun. Jadi umpamane biyen ana gelar doktor no mungkin digelari doktor, Pak. Tapi sayang dulu belum ada gelar doktor. Jadi digelari aja Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Di sini dikatakan haji dulu, Pak. Terus baru saumur Ramadan. Alasannya apa? Alasannya simpel, Pak. Alasannya karena syariat haji itu, ya, alasannya sangat simpel sekali. Saumur Ramadan, ya, dalam tartibnya itu nggih Bapak-bapak sekalian, ini saya baca, wa kadzalika jaa fi hadhihi riwayah bitaqdimil haji ala siyam. Dalam riwayat ini datang haji itu datang sebelum puasa. Ini secara riwayat ini, Pak. Hadza min babit tartib. Ini karena pertimbangan tartib, Pak, susunan. Fi dzikri dunal hukmi, ya. Li'anna sauma ramadhana wujiba qablal haji. Ya, karena puasa Ramadan itu diwajibkan sebelum haji. Ya. Nah di sini itu takdimil al haji ala saumi, mendahulukan haji dibandingkan puasa Ramadan. Ini secara tartib aja, ya, secara tartib aja. Nah sekarang saya ingin setelah menerjemahkan hadis ini, saya ingin menjelaskan kepada jamaah manzilatu hadal hadis, menjelaskan kedudukan hadis ini, Pak. Hadis ini, ya, hadal hadisu, hadis ini aslun azimun fi ma'rifatid dini. Hadis ini merupakan sumber pengetahuan agama yang agung. Ya, hadis ini merupakan sumber pengetahuan agama yang agung. Wa alaihi i'timaduh. Maka seorang muslim harus berpegang teguh kepada hadis ini, Pak. Bunyal Islamu ala khams. Islam itu didirikan berdasarkan 5 prinsip. Ya. Wa qad jama'a arkanuhu fi lafdhin balighin wajizin. Dalam hadis ini pilar-pilar agama itu dikumpulkan dengan lafal yang fasih dan singkat. Bunyal Islamu ala khams, syahadatu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ya. Ini saya baca lagi. Ibnu Rajab mengatakan wal maksudu, maksudnya adalah tamsilul islami bibunyan, maksudnya adalah merepresentasikan Islam dalam bangunan-bangunan ini, Pak. 5 pilar bangunan ini. Al-bunyan hadhihi al-khams. Ya. Fala tasbital bunyan bidunia. Bangunan Islam itu tidak akan kokoh tanpa 5 pilar itu. Ya. Fa'idha fuqida minha syai'un naqasal bunyan. Kalau satu pilar itu hilang, maka bangunan itu mengalami kecacatan. Mengalami kecacatan. Pak Torik kayak nek ucah enom, kayak
penake piye Pak Torik, kaji dhisik utawa nikah dhisik? Enten mboten sing mriki enom enake kaji dulu, beraji dulu atau nikah dulu. Ya. Di sini istimbatul ahkamnya begini Pak, jawabannya Pak. Kalau laki-laki muda tadi itu tidak takut berzina, artinya ketika dia menunda pernikahannya barang 2 atau 3 bulan, dia tidak takut atau tidak khawatir jatuh kepada perzinaan, maka lebih baik dia mangkat kaji sih. Tapi kalau ghalabahu dzan, kalau dzannya itu perasaannya itu dia takut jatuh pada perzinaan, nikah dhisik, kajine ditunda ora apa-apa. Ngoten. Jadi nanti kalau ada masalah takdimil haji atau azwaj, mendahulukan haji atau nikah dulu, nah, jawabannya semacam itu Pak, istimbatul ahkamnya. Kalau takut zina, ya nikah sik gitu. Tapi kalau dia merasa dirinya masih aman, ya tidak akan jatuh kepada perbuatan zina, lebih baik haji dulu. Baru kemudian 3 atau 4 bulan kemudian dia menunaikan kewajibannya sebagai umatnya Nabi untuk menikah. Menikah itu wajib napa mboten, Pak? Wajib. Karena itu merupakan sunnah Nabi, Pak. Sunnah muakkadah, ya. Tapi memang an-nikahu sunnati, nikah itu menjadi jalan hidupku, Pak. Nabi sendiri mengatakan seperti itu. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang enggak seneng pada sunnahku bukan golongan dariku. Tapi Pak Torik kayak Imam Nawawi ora kawin kan. Sayyid Kutub ora kawin kan piye kayak. Nanti kalau ada pertanyaan gitu, Imam Nawawi itu bukannya menolak nikah, Pak, nggih. Tapi memang sampai hidupnya belum menemukan jodohnya. Sayyid Kutub juga podo. Dia ngelamar gadis 2 kali ditolak, Pak. Ya, Sayyid Kutub itu melamar gadis 2 kali ditolak lamarannya. Alasannya mungkin karena Kutub itu bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, dan saat itu Ikhwanul Muslimin adalah organisasi yang saat ini mungkin ya dicekam oleh rezim gitu, Pak. Sehingga orang takut nikahi Sayyid Kutub itu. Sampai beliau meninggal, beliau juga ajab, belum pernah menikah. Ya, jadi orang-orang yang at-tabattul itu meninggalkan nikah karena zuhud fid dunya, itu menurut saya malah dangkal ilmu agamanya, Pak. Karena dengan menikah itu nisfuddin, dia menjalankan separuh dari agamanya. Dengan menikah itu, wah, dulu kalau saya, Pak, orang nang masjid, sholat nang omahi dhewean, Allahu Akbar, saya dhewean, Pak. Tapi semenjak menikah dengan istri saya, umpamanya saya nggak ke masjid, jamaah nang omah, sehingga nisfuddin itu tercapai. Saya bisa dapat jamaah. Saya mamanya tadi pagi, yang bangunin saya istri saya, Pak. Ayo subuhan. Saya subuhan terus, wah kuademen nang ini kenceng. Di pandian yang isi Pak Saifuddin. Pak Saifuddin Kemput itu. Pak Saifuddin Kidul Lapangan itu subuh barokah yang isi beliau. Nah, itu juga sama. Dengan menikah itu agama itu makin lengkap, Pak. Kalau kita lalai ada yang mengingatkan, kita lemah ada yang menguatkan, kita munfarid ada jamaah di situ. Nah, ini nisfuddin itu maknanya seperti itu. Maka nikahlah adik-adik, ya ojo kok terus enggak Pak Torik, aku tak nyekel tasbih kaya wong sufi, zuhdan fid dunya. Ya, tarakahu azwaj, dia meninggalkan nikah karena zuhud fid dunya, tabattul istilahnya dalam fikih itu at-tabattul. Al-Islamu yanha anit tabattul. Islam itu justru melarang tabattul itu tidak nikah karena alasan zuhud dalam dunia, Pak. Nggih, melarang, malah Islam itu melarang. Al-Islam yanha anit tabattul. Nggih. Lah di sini ada kata-kata bunyal Islam. Al-Islam itu maknanya, Pak, di sini ada kata-kata namanya gharibul hadis. Kegariban atau keanehan
lafal yang tidak diketahui maknanya dalam hadis. Al-Islam maknanya al-inqiyad wal khudu'. Ya, ketundukan, Pak. Islam itu ketundukan kita pada peraturan Allah, pada syara'i Allah, syariat-syariatnya Allah, itu Islam. Ya. Was-sholatu ai bimakna lughatan ad-du'a wal istighfar. Doa itu apa? Salat itu artinya doa dan istighfar. Nah, istighfar itu ya astagfirullah, memohon tolabul maghfirah. Ini menggunakan sighat istaf'ala bimakna at-tolab, jaluk ngapura. Ya. Al istighfar bimakna tolabul maghfirah. Istighfar itu termasuk pemicu datangnya rezeki, Pak. Jadi kalau ada rezekinya sing seret, ya, rezeki itu beda dengan kasab ya, Pak ya. Ya, ini mohon maaf saya jelaskan di sini, rezeki dengan kasab itu beda. Kalau rezeki itu lebih luas daripada kasab. Kasab itu artinya mata pencaharian, gaji, honor. Itu kasab namanya. Kalau rezeki itu umum. Ya. Rizki a'ammu minal kasab. Rizki itu lebih luas daripada honor. Maka pemicu datangnya rizki itu salah satunya memperbanyak istighfar. Istighfar itu mujallabah lirizki, pemicu datangnya rizki. Ya, bisa jadi Pak, sehat itu rizki, anak solehah, soleh-solehah rizki, istri yang taat pada suaminya rizki, punya atasan yang care, peduli pada karyawan-karyawannya rizki. Ya, jadi rizki tidak melulu soal uang dan harta, Pak. Tapi rizki adalah semua yang berkaitan, semua aspek yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, itu rizki. Baik yang zahira maupun batinnya, baik yang fisik maupun kebatinan, itu rizki. Maka ada doa, Allahumma rzuqni ilman nafi'ah. Ilmu ya rizki, Pak. Allahumma rzuqni zaujatan solihatan. Ya Allah, berikanlah saya rizki berupa istri yang solehah. Allahumma rzuqni waladan solihah. Rizki, ada doa semacam itu. Berarti rizki ki ora gor duit atau harta nggih Pak nggih. Ya, ketoke omahe gede, magrong-magrong, halamane luas. Nah, itu rizkinya Pak, gede Pak. Oh, belum tentu. Nanti kapan-kapan saya akan nerangkan tentang konsep rezeki Pak. Sunatullah fil arzak. Konsep rezeki, hukum Allah dalam rezeki. Tapi mohon kepada Mas Oki atau mungkin ya teman-teman remaja, saya butuh LCD atau proyektor biar jamaah melihat ilustrasi konsep rezeki itu. Mungkin pertemuan ke depan saya singgung tentang itu. Biar orang itu dalam hidup di globalisasi ini enggak mikir tentang dunia terus, Pak. Ya, kita ini sudah mengalami kegoriban ini. Orang sekarang ini, mohon maaf, banyak yang depresi, yang mikir dunia, dikejar terus dunia. Ya, padahal ada teorinya dalam agama itu. Salah satu untuk mendatangkan rezeki itu istighfar, Pak. Terus ayat Quran surat Ali Imran ayat 26-27, Ustaz. Jadi nanti kalau di Al-Ma'surat sudah ada itu dibaca, diulang-ulang. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sampai tulijul laila fin nahari, itu dua ayat itu dibaca untuk pemicu datangnya rizki. Selain surat Waqiah, Waqiah jelas. Surat Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk. Ya, saya diberitahu 4 surat ini kalau dibaca untuk qadha'il hajah, untuk jenengan gadah hajat atau gadah keinginan, 4 surat ini loh Pak. Terutama Al-Waqiah. Utangnya akeh, kreditannya akeh, amalan yang manu Al-Waqiah ini nggih. Napa Bu? Bu. Nggih, kreditannya akeh nggih. Doa. Ini mungkin sampai jam pinten, Pak? Sudah azan belum? Sudah tadi? Sampun ya. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak-bapak.
Mboten enten? Ini sekali lagi Bapak-bapak sekalian, terakhir kami melalui majelis yang mulia ini mengingatkan kepada Bapak-bapak jamaah sekalian bahwa Islam itu berdiri atas 5 pilar. Tadi saya belum mensyarah tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi yang jelas begini Pak, ISIS itu juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak sampai ke dalam hati. Ya, ISIS yang di Irak dan di Suriah itu dia membunuh orang, ngebom orang, memperkosa orang, mensodomi orang, ya. Dia baca kalimat tahlil juga Pak, tapi tahlilnya itu tidak sampai pada hati, ya. Dia juga hafal Quran. Nah, maka dari sini saya menggarisbawahi, please, ya, mulai sekarang dihindari kalimat takfir. Kalau sampai di sawan ini nanti nggih Pak nggih, ada 1 atau 2 jamaah kelompok orang sing wis wani ngafirke marang liyane, jangan heran kalau Indonesia kita atau Boyolali Sawahan ini bernasib sama seperti Irak dan Suriah, karena orang sudah berani membunuh sesama muslim. Ya, podo-podo muslime ijek membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi berani membunuh. Dihindari pengajian atau apapun, karena memang di sini itu kalau saya melihat intelijen saya kira tahu Pak, rezim Presiden Jokowi tahu, terus kemudian MUI juga tahu gerakan-gerakan di Indonesia, termasuk mantan pengebom Bali itu yang sekarang di ban PT, diwawancara itu ada ribuan alumni Filipina loh, ya, yang di Indonesia ini ribuan alumni Filipina, bahkan alumni dari Al-Baghdadi, Asy-Syarqawi dari Baghdad, dari Irak, ya. Syarqawi itu dari Irak, ISIS itu, pemimpinnya ISIS itu di sini tuh banyak Pak, di Indonesia itu. Namanya siapa Ustaz? Yang di BNPT yang sering ditampilkan itu loh. Itu kan dia bilang sendiri alumninya banyak. Tapi alhamdulillah alumni Filipina yang katakanlah ideologi ekstremis itu di sini belum bertindak makar, belum mengancam gitu. Ya, kalau di Irak kan udah berani ngelawan negara Pak. Negara dilawan terus diduduki, mendirikan negara Islam tapi cuma kamuflase. Ya, orang-orang yang hijrah ke sana kan nyatanya orang-orang perempuannya banyak yang diperkosa, jadi budak seks di sana. Ya. La ilaha illallah kok ngerekam uang dibunuh disembelih di pinggir pantai, tapi di YouTube udah ndak ada itu video itu. Tapi dulu waktu awal-awal ISIS tumbuh itu direkam, dilebokke nang YouTube, tapi kemudian di-banned oleh YouTube. Ya, itu mungkin pesan faedah di majelis ini untuk selalu menghormati sama-sama orang-orang yang bertahlil Pak, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh saling mengkafirkan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Selama dia masih sholat tidak boleh mengkafirkan. Gitu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sambung lagi di lain kesempatan, mungkin nanti bisa membahas yang saya katakan tadi di lain kesempatan. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.